Langit masih gelap ketika azan subuh berkumandang. Suaranya menggema di antara bangunan yang diam, menembus jendela-jendela kamar yang tertutup rapat. Di salah satu kamar sempit, seorang lelaki terbangun. Bukan karena azan, tapi karena bunyi notifikasi ponselnya yang terus berdering. Ia menatap layar, notifikasi pekerjaan, notifikasi tagihan, notifikasi grup yang ramai. Waktu menunjukkan hampir pagi. Subuh hampir berlalu. Dengan langkah berat, ia bangkit dari tidurnya. Wudu dilakukan sekadarnya. Air menyentuh wajah. Tapi pikirannya masih tertinggal pada beban hidup yang terasa tak ada habisnya. Pekerjaan yang tak kunjung membaik. Keluarga yang sering bertengkar. Dan hati yang selalu gelisah tanpa sebab yang jelas. Ia berdiri menghadap kiblat. Takbir diucapkan, namun pikirannya melayang jauh, memikirkan apa yang harus dilakukan setelah ini. Apa yang harus dijawab di kantor nanti. Bagaimana menghadapi masalah keuangan. Gerakan demi gerakan dilalui tanpa rasa. Seperti robot, seperti rutinitas kosong. Salam diucapkan, lalu ia kembali pada dunia. Seolah sholat hanyalah jeda singkat yang harus segera dilalui sebelum kembali bertarung dengan hidup. Hari-harinya berjalan seperti itu, berulang tanpa henti. Sholat memang ada. 5 kali sehari tidak pernah ia tinggalkan. Tetapi sholatnya terasa kosong. Hidup terus berjalan, tetapi terasa berat dan melelahkan. Dan dalam kesendiriannya, ia sering bertanya dalam hati, "Ya Allah, kenapa hidupku tak pernah tenang? Kenapa masalah selalu datang? Aku sudah sholat, aku sudah berdoa, padahal Allah telah berfirman dalam Al-Quran, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar." Ia merenung, bagaimana sholat bisa mencegah, bagaimana sholat bisa menjadi benteng, jika ia hanya dijalankan dengan tubuh, tanpa kehadiran hati. Hari demi hari, beban hidup kian menumpuk. Masalah datang silih berganti tanpa diundang. Usaha yang dirintis gagal di tengah jalan. Hubungan dengan orang-orang terdekat mulai retak. Doa yang dipanjatkan terasa hampa, seolah membentur lenggit-lenggit kamar dan jatuh kembali tanpa jawaban. Ia merasa lelah, sangat lelah. Suatu malam, ia duduk sendirian di ruang tamu yang gelap. Hujan turun perlahan di luar jendela, menciptakan melodi kesedihan yang seirama dengan hatinya. Di tengah keheningan itu, matanya tertuju pada sebuah mushaf yang sudah lama tergeletak di rak buku, berdebu, jarang disentuh. Dengan tangan yang sedikit ragu, ia mengambilnya. Ia membukanya secara acak. Matanya jatuh pada sebuah ayat yang seolah sengaja Allah tunjukkan kepadanya malam itu. Maka celakalah orang-orang yang sholat, yaitu mereka yang lalai dari sholatnya. Dadanya terasa sesak seketika. Ayat itu seperti sebuah tamparan keras, berbicara langsung kepadanya. Bukan tentang orang yang meninggalkan sholat, tetapi tentang mereka yang mengerjakannya, namun lalai di dalamnya. Lalai dari waktunya, lalai dari bacaannya, lalai dari maknanya, lalai dari kehusyukannya. Ia terdiam lama, sangat lama, mengulang-ulang ayat itu dengan suara pelan dan bergetar. Dan untuk pertama kalinya, setelah sekian lama, ia bertanya pada dirinya sendiri dengan jujur, apakah selama ini aku benar-benar sholat, atau aku hanya sedang menunaikan sebuah kewajiban tanpa jiwa? Sejak malam itu, sesuatu berubah. Bukan masalah hidupnya yang tiba-tiba hilang. Bukan, tetapi niat di dalam hatinya yang mulai ia tata kembali. Ia mulai memperlambat langkah. Ketika azan berkumandang, ia tidak lagi tergesa-gesa. Ia berwudu dengan lebih tenang, merasakan setiap tetes air yang membasahi anggota tubuhnya, mencoba membersihkan bukan hanya yang fisik, tetapi juga kotoran di dalam hati. Sebelum sholat,
Ia berdiri lebih lama, menata hati, menarik napas dalam-dalam, mencoba melepaskan semua urusan dunia yang membebani pundaknya. Dan saat takbir diucapkan, Allahu Akbar, ia mencoba menghadirkan sebuah kesadaran penuh. Aku sekarang sedang berdiri di hadapan Allah, Tuhanku, Penciptaku yang Maha Besar. Bacaan Al-Fatihah tak lagi dikejar waktu. Setiap ayat ia coba renungi maknanya. Setiap gerakan ia lakukan dengan tumaninah, dengan tenang, dan di dalam sujudnya, sujud yang ia panjangkan, air mata yang selama ini lama tertahan, akhirnya jatuh membasahi sajadah. Bukan tangisan karena masalah dunia, bukan karena putus asa, tetapi tangisan karena merasa begitu kecil, begitu hina di hadapan Rabb-Nia yang Maha Agung. Allah berfirman, jadikanlah sabar dan solat sebagai penolongmu. Kini, ia mulai memahami makna ayat itu. Solat bukanlah solusi instan yang seperti tongkat sihir, yang bisa menghilangkan semua masalah dalam sekejap. Bukan, solat adalah tempat di mana Allah menguatkan hati kita, melapangkan dada kita, sebelum kita kembali menghadapi kerasnya masalah dunia. Solat adalah ruang istirahat bagi jiwa. Hari-hari berikutnya, hidupnya memang belum sempurna. Masalah masih ada, ujian masih datang silih berganti. Namun, hatinya terasa berbeda. Ada ketenangan yang mulai menyelimutinya. Ia menjadi lebih tenang dalam menerima takdir. Ia menjadi lebih sabar dalam menghadapi manusia. Ia menjadi lebih lapang dalam memaafkan kesalahan orang lain. Kenapa? Karena solatnya perlahan mulai hidup. Dan ketika solat itu hidup, ia mulai merasakan janji Allah yang lain. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu mereka yang khusyuk dalam solatnya. Ia menyadari keberuntungan itu bukan selalu tentang harta yang melimpah, bukan selalu tentang kemudahan yang datang tanpa henti, tetapi keberuntungan terbesar adalah ketenangan hati. Sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan seluruh kekayaan dunia. Waktu terus berlalu. Ia mulai menyadari perubahan-perubahan kecil dalam dirinya. Emosi yang lebih terkendali, pikiran yang lebih jernih saat mengambil keputusan, dan hati yang lebih yakin pada pertolongan Allah. Solatnya mungkin belum sempurna, masih jauh dari kata sempurna, tetapi ia berjanji pada dirinya sendiri untuk terus menjaganya, memeliharanya. Seperti firman Allah, dan orang-orang yang memelihara solatnya, memelihara bukan sekadar mengerjakan, memelihara kualitasnya, kekhusyukannya, dan kehadirannya. Di suatu subuh yang sunyi, ia berdiri di dekat jendela setelah solat, menatap cahaya fajar yang perlahan muncul di ufuk timur. Ada rasa damai di dalam dadanya yang tak bisa ia jelaskan dengan kata-kata. Saat itulah, ia akhirnya mengerti hidupnya tidak membaik karena masalahnya hilang, tetapi hidupnya membaik karena hubungannya dengan Allah ia perbaiki. Dan ketika hubungan dengan Sang Pencipta diperbaiki, Allah sendiri yang akan turun tangan menata kembali segala urusan hidup hamba Nia yang berantakan. Seperti janji Naya yang pasti. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang. Maka, jika hari ini hidupmu terasa berat, jika dadamu terasa sempit dan sesak, jika doamu terasa jauh dan tak terjawab, mungkin berhentilah sejenak. Jangan-jangan yang perlu diperbaiki bukanlah duniamu, tetapi solatmu. Karena saat solatmu hidup, hatimu akan hidup. Dan ketika hatimu hidup, insya Allah hidupmu akan menemukan jalannya untuk membaik. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat.